Pernah nggak sih kalian mikir, kalau cerita pengantar tidur yang kelihatannya simpel itu sebenarnya adalah sebuah mesin sastra yang benar-benar kompleks? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan soal itu. Kita akan membedah anatomi dari sebuah dongeng, dan ngelihat gimana ceritanya bisa berevolusi dari sekedar kisah sebelum tidur, jadi sebuah struktur naratif yang super kuat dan punya makna budaya yang luar biasa. Pada suatu hari, wah, dengar tiga kata ini aja rasanya kita langsung dilempar balik ke masa kecil ya kan? Bener-bener ada rasa magis dan nostalgia di situ. Tapi tahu nggak sih, di balik perasaan familiar itu, sebenarnya ada struktur yang sangat presisi loh. Kalimat pembuka ini tuh ibarat tombol start yang menghidupkan sebuah sistem, yang memang sengaja dirancang untuk satu tujuan besar. Biar lebih gampang, ini rute eksplorasi kita hari ini. Pertama, kita bahas esensi sebuah dongeng. Terus, anatomi cerita atau unsur intrinsiknya. Lanjut ke cerminan nyata lewat unsur ekstrinsik. Dan terakhir, kita bakal jawab pertanyaan besarnya, mengapa sih kita masih baca dongeng? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, esensi sebuah dongeng. Kalau kata ahli sastra, Kane, di tahun 2011, dongeng itu bukan sekedar khayalan acak atau cerita asal-asalan. Ini adalah cerita rakyat, bisa lisan, bisa juga tulisan, yang pakai elemen fantasi luar biasa. Kelihatannya sih cuma buat hiburan semata ya, tapi percaya deh, di balik itu, cerita-cerita ini tuh ibarat agen rahasia. Mereka bekerja secara fungsional buat mendidik sekaligus ngelestariin budaya lokal dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pinter banget kan? Lanjut ke bagian kedua nih, kita akan membedah anatomi cerita, yaitu unsur intrinsiknya. Biasanya ada si baik, yaitu protagonis, ngelawan si jahat alias antagonis. Kalau kalian perhatiin, penokohan di dongeng itu emang hitam putih banget. Kenapa harus gitu? Nah, kontras yang ekstrim ini sebenarnya bikin transfer nilai moral jadi super efisien. Nggak ada tuh yang namanya zona abu-abu. Jadi kita sebagai pendengar langsung tahu persis mana nih sifat yang harus ditiru dan mana yang harus dibuang jauh-jauh. Selanjutnya, kita punya mesin penggeraknya, yaitu alur cerita. Dongeng itu digerakkan oleh 5 langkah pasti, mulai dari eksposisi atau pengenalan, muncul konflik awal, terus memanas sampai ke klimaks yang bikin deg-degan, turun lagi di anti klimaks, dan akhirnya ditutup sama resolusi. Pola linier yang terus diulang ini bukan tanpa alasan loh, ini mastiin logika ceritanya tetap stabil, jadi kita nggak bakal terdistraksi dan bisa fokus 100% ke pesan utamanya. Latar atau setting itu ibarat pondasi yang ngebangun seluruh lingkungan cerita. Ada tempat kayak hutan ajaib atau kerajaan megah. Ada waktu yang biasanya pakai kata sakti dahulu kala, terus suasana yang menegangkan sampai ke latar sosial yang nunjukin status tokoh-tokohnya. Walaupun ini di dunia fantasi yang kadang nggak masuk akal, latar inilah yang bikin semua keajaiban itu membumi dan kerasa nyata buat kita. Terus jangan lupa sama tema dan amanat. Tema itu ibarat DNA dari ceritanya, misalnya tentang kejujuran atau keberanian. Nah, kalau amanat, itu adalah paket moral utamanya, semacam tujuan akhir yang pengen dikirim lewat cerita ini. Pesan ini bisa disampaikan secara terang-terangan atau malah diam-diam ngumpet di balik keputusan-keputusan yang diambil sama para karakternya. Nah, ini fakta yang lumayan menarik. Tahu nggak? Sekitar 95% dongeng itu diceritain pakai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jarang banget pakai sudut pandang orang pertama. Kenapa coba? Pendekatan serba tahu ini ngasih si narator kekuasaan absolut buat ngatur dunia dan tokohnya. Jadi mereka bisa mastiin pesan moralnya nyampe ke kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Gaya bahasa juga mainin peran yang luar biasa penting. Coba deh bayangin kalimat personifikasi kayak gini. Angin berbisik di telinga kancil. Wih, keren kan? Bahasa dongeng itu emang kelihatannya sederhana, tapi majas kayak gini sukses nyupin nyawa ke benda-benda mati atau elemen alam. Hasilnya, ceritanya jadi jauh lebih hidup dan nempel terus di ingatan kita. Selain itu, ada juga majas perumpamaan atau simile. Contohnya, kecantikannya seperti bulan purnama. Mengingat dongeng itu dari asalnya adalah tradisi lisan yang diceritain dari mulut ke mulut, perbandingan dramatis kayak gini tuh bukan sekedar basa-basi bahasa loh. Frasa ini sangat krusial biar struktur ceritanya gampang dihafal dan akhirnya bisa bertahan hidup melintasi berbagai generasi tanpa kehilangan esensinya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, cerminan nyata lewat unsur ekstrinsik. Kalau tadi kita bahas dalemannya, unsur ekstrinsik ini ngebawa realitas dunia nyata masuk ke dalam fiksi. Ada aspek budaya, sosial, psikologis, sampai ke filsafat dan nilai religius, yang semuanya meresap ke dalam teks. Ini jadi bukti nyata kalau keajaiban dalam dongeng itu sebenarnya adalah sebuah cermin raksasa. Cermin yang merefleksikan gimana sih kondisi masyarakat asalnya waktu itu, dinamika psikologis penceritanya, sampai nilai-nilai sejarah di zaman tersebut.
Dari semua yang udah kita bahas, ini bikin kita harus berhenti sebentar dan mikir. Terus, kenapa karya sastra yang kelihatannya sepele dan sederhana ini bisa jadi sebegitu pentingnya? Kalau kita udah tahu semua trik di balik mesin ceritanya, apa sih yang bikin kita tetap merawat teks-teks kuno ini di tengah dunia yang udah modern ini? Jawabannya ada di bagian keempat kita, mengapa kita membaca dongeng. Secara kognitif dan emosional, dampaknya tuh bener-bener luar biasa masif. Dunia fantasi secara nggak langsung jadi tempat gym buat otak kita, ngerangsang imajinasi, dan nambah perbendaharaan bahasa. Gak cuma itu, kita dilatih buat mikir kritis pas harus nafsirin pesan terselubung dari sebuah konflik. Dan yang paling penting, ikut nyelamin penderitaan atau kegembiraan karakternya, itu ngebantu banget buat ngebangun kecerdasan emosional dan rasa empati kita. Kalau kita lihat dari kacamata sosial, dongeng ini beroperasi dengan sangat brilian sebagai media pendidikan tak langsung. Alih-alih menceramahi atau menggurui, dongeng itu nanamin etika dasar dan ngebentuk karakter kita lewat cerita petualangan yang seru. Ini tuh cara yang halus banget buat mentransfer identitas budaya dan kopas moral dari para leluhur kita ke generasi muda. Dan ini poin paling krusial yang merangkum semua eksplorasi kita hari ini. Cerita yang kita tuturkan, pada akhirnya membentuk realitas yang kita jalani. Dongeng itu bukan sekedar pelarian ke dunia fiktif, mereka adalah cetak biru tentang gimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Jadi, lain kali kalau kalian dengar kata, pada suatu hari, ingatlah, itu sebenarnya adalah kebenaran hidup manusia yang cuma dibungkus pakai sedikit keajaiban biar kita nggak pernah melupakannya. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.